Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dhani Aditya. Di sini saya Ahmad Dhani Aditya dengan nomor NIM 24060510217. Di sini saya mendapatkan studi kasus yaitu tentang perhitungan volume air pada tangki paraboloid menggunakan metode integral numerik dan dengan metode trapesium dan Simpson 1/3. Untuk yang pertama, tujuan utama untuk kegiatan eksperimental kali ini adalah untuk menentukan volume air dalam sebuah tangki yang memiliki bentuk geometris paraboloid dengan pendekatan menarik melalui dua metode integral yang berbeda, yaitu ada metode trapesium dan metode Simpson 1/3. Selain itu, melalui pengajuan ini, laporan saya juga berupaya menyoroti pentingnya pemilihan metode numerik yang tepat dalam menyelesaikan persoalan teknik serta memberikan dasar pertimbangan dalam penerapan metode integral numerik untuk kasus-kasus serupa di bidang rekayasa dan sains terapan. Untuk bab kedua yaitu ada pada dasar teori. Pada dasar teori sendiri ini ada beberapa subbab, yaitu pertama ada integral numerik, yang kedua ada metode trapesium, ketiga ada metode Simpson 1/3, dan yang keempat ada volume tangki paraboloid. Untuk integral numerik sendiri adalah merupakan metode pendekatan dalam matematika yang digunakan untuk menghitung nilai integral dari suatu fungsi, khususnya ketika fungsi tersebut tidak memungkinkan untuk diselesaikan secara analitik. Teknik ini bekerja dengan cara membagi area di bawah kurva fungsi menjadi sejumlah segmen kecil, kemudian menghitung dan menjumlahkan luas masing-masing segmen guna memperoleh estimasi terhadap nilai integral secara keseluruhan. Dan yang kedua ada pada metode trapesium. Metode trapesium sendiri juga ada rumusnya, yaitu integral dari A sampai B F buka kurung X tutup kurung DE kira-kira sama dengan H/2 dikali dengan F dari A ditambah 2 kali jumlah F dari X1 ditambah F dari B. Metode ini sangat sederhana dan cukup akurat untuk fungsi yang hampir linear. Dan yang selanjutnya ada metode Simpson 1/3. Pada metode Simpson 1/3 ini mendapat pendekatan parabola untuk menghitung luas di bawah kurva. Untuk rumusnya sendiri adalah integral dari A sampai B F buka kurung X tutup kurung DX kira-kira sama dengan H/3 dikali dengan F dari A ditambah 4 kali jumlah F dari titik ganjil ditambah 2 kali jumlah F dari titik genap lalu ditambahkan F dari B. Yang untuk keempat ada volume tangki paraboloid. Di sini untuk tangki berbentuk paraboloid, jari-jari dengan ketinggian X dinyatakan sebagai R² sama dengan X. Dan volume air dapat dihitung dengan integral volume sama dengan integral dari 0 sampai H dari Pi kali X dx. Lalu dilakukan sebuah substitusi H sama dengan 3 meter, maka hasil analitiknya adalah volume sama dengan Pi kali X²/2 dari 0 sampai 3. Hasilnya adalah 14,137166941 meter kubik atau sekitar 14,137 liter air. Dan yang bab ketiga adalah pada langkah percobaan telur program. Yang pertama, menentukan fungsi integran F kurung X kurung sama dengan Pi X. Menentukan batas bawah A sama dengan 0 dan batas B sama dengan 3. Dan menghitung integral menggunakan metode trapesium dan Simpson 1/3 dan menggunakan nilai N sama dengan 10, 100, dan 1000 untuk melihat pengaruh jumlahnya subinterval terhadap akurasi dan membandingkan hasil numerik dengan nilai eksak 9pi/2 dan menampilkan volume air dalam satuan meter kubik dan errornya. Dan yang selanjutnya keempat ada pada program, yaitu yang pertama ada pada import math, yaitu berfungsi memanggil modul matematika bawaan Python seperti biasa. Dan yang selanjutnya ada pada
def buka kurung x tutup kurung titik 2 return mat.p kali x. Di sini fungsi f buka kurung x tutup kurung adalah fungsi integran, artinya fungsi yang akan kita hitung luas dan bawah kurvanya. Setelah itu selanjutnya ada pada metode trapesium. Di sini A, B, dan N adalah A batas bawah integral, B batas atas integral, dan N jumlah pembagian area. Atau semakin besar N, semakin akurat juga hasilnya. Ini juga masukkan rumus A sama dengan buka kurung B min A tutup kurung per N. Sini dalam untuk menghitung lebar setiap subinterval atau panjang tiap trapesium kecil. Selanjutnya ada pada yang looping for I in range 1,n ke 2. Pada looping ini adalah menjumlahkan nilai fx untuk titik-titik di tengah interval. Bisa diartikan juga adalah kita mencari titik x berikutnya lalu tambahkan nilai fx ke total s. Itu ada return h kali s juga setelah semua dijumlahkan dikalikan dengan lebar h menghasilkan nilai integral. Setelahnya ada pada fungsi yang metode Simpson 1/3 dan jumlah n harus genap. Di sini baris ini bisa memeriksa apakah yang baris if n modulus 2 sama dengan 1. Di sini bisa digunakan hanya jika n telah genap. Kalau tidak genap, program akan menampilkan error yang menghasilkan output harus genap untuk metode Simpson 1/3. Dan pada H sama dengan B min A per N itu sama seperti pada trapesium. Ini menghitung panjang interval kecilnya. Artinya pada ada yang S sama dengan F buka kurung A tutup kurung plus F buka kurung B tutup kurung. Di sini menjelaskan nilai fungsi dari batas bawah dan batas atas. Ini ada looping utamanya. Di sini kalau indeks I ganjil dikali 4 dan indeks I genap maka akan dikalikan 2. Dan mengikuti rumus Simpson yang tadi. Terus ini juga ada return S kali H per 3 per 3. Sini untuk mengalihkan total hasil S dengan H per 3 lalu mengembalikannya sebagai hasil integral dengan metode Simpson. Terus di sini kita memasukkan jumlah parameter dari variabelnya A yaitu 0 dan B yaitu 3. Dan eksak itu adalah nilai integral eksak secara analitik. Dan rumus analitiknya tadi yaitu dengan volume sama dengan Pi dikalikan integral dari 0 sampai 3 X dx hasilnya 9 Pi per 2. Yaitu yang looping selanjutnya ada pada untuk menghitung volume dengan beberapa n. Itu program ini menghitung 3 kali untuk yang n-nya yaitu ada 10, 100 dan 1000. Dan yang ketujuh adalah menampilkan hasil output. Dan di sini juga dari saya bisa menyimpulkan bahwa di kode tersebut atau program yang tadi saya buat yaitu bisa menghitung volume tangki parabolit menggunakan dua metode numerik yaitu trapesium dan Simpson 1/3. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin besar n semakin kecil error dan metode Simpson menghasilkan hasil yang lebih akurat dibandingkan trapesium bahkan nilai n kecil. Nilai akhirnya mendekati 14,138531 meter kubik.
Dan di sini bisa dilihat untuk hasil outputnya. Hasil outputnya sendiri, yaitu yang untuk yang volume air trapesium. Sini menghasilkan integrasi numerik dengan metode trapesium untuk menghitung volume dengan pendekatan bentuk trapesium di bawah kurva. Dan satuan hasilnya di sini adalah meter kubik karena kita menghitung volume dengan nilai yang mendekati eksak yaitu 14.1371667 meter kubik. Bisa diartikan juga dengan metode trapesium sudah cukup akurat meskipun masih ada sedikit selisih kecil. Selanjutnya ada pada volume air, yaitu dengan metode Simpson. Di sini hasil integrasi numerik dengan metode Simpson 1/3 yang menggunakan pendekatan kurva parabola pada tiap dua subinterval. Hasilnya sangat mendekati hasil eksak, bahkan lebih cepat konvergennya dibanding metode trapesium. Untuk nilai n kecil saja, errornya sudah sangat kecil. Dengan n besar, misalnya 1000, hasil Simpson bahkan sama persis dengan nilai eksak hingga 6 angka di belakang koma. Dan yang untuk error trapesium dan error Simpson, di sini error metode trapesium sama dengan negatif 1,4 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Dan tanda negatif di sini berarti hasil numerik lebih kecil daripada nilai eksak. Semakin besar n, nilai error ini semakin mendekati 0. Error Simpson jauh lebih kecil daripada trapesium, dapat membuktikan bahwa Simpson lebih akurat. Dan yang terakhir untuk nilai exact value-nya, yaitu nilai dari hasil integral eksak atau analytik yang dihitung dengan rumus yang sama seperti yang tadi di atas. Volume sama dengan pi dikalikan integral dari 0 sampai 3 x dx sama dengan 9pi/2 atau 14,138 meter kubik. Dan untuk analisis dari hasil program tadi seperti yang saya sampaikan, dan kesimpulannya di sini program berhasil menghitung volume air dan nilai volume air yang diperoleh sebesar 14,137 meter kubik, atau bisa disimpulkan juga dengan 14,137 liter untuk ketinggian 3 meter. Program itu memberikan hasil yang sangat akurat dengan error mendekati 0. Metode integral numerik terbukti efektif dan akurat menghitung volume benda berrotasi. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.